Isi goblok, goblok. Kalau bisa baca aja tidak paham, bagaimana cerita yang baca saja tidak bisa kok paham? Kamu belum bisa membedakan mana tai kucing, mana tai kambing, terus salah satunya kamu makan, kok ngomong yang penting tidak makan tai, kan goblok. Ini cuma ada dua, tai kucing, tai kambing, kamu makan salah satunya. Kenapa kamu makan? Karena kamu tidak tahu itu tai, terus kamu ngomong. Nggak apa-apa, kita tidak bisa membedakan tai kucing, tai kambing, yang penting kita tidak makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Saya ingin mengangkat sebuah tema Wahabi Malaysia yang mendapat sorotan dari Zakka, seorang azwajer Madura. Malaysia, Indonesia. Berbicara Malaysia dan Indonesia dari sisi adab, itu kalau kita lihat ketika ada persoalan-persoalan masih lebih beradab di Malaysia gitu. Iya, lebih beradab di Malaysia. Kalau misalnya berkaitan dengan debat antara Wahabi dan Aswaja Malaysia ya. Di Malaysia ada Aswaja juga. Kekasarannya juga hampir sama. Rata-rata yang namanya Aswaja di mana-mana kasar gitu ya. Kok begitu ya? Kok bisa gitu? Lah, kalau melihat pembicaranya tokoh-tokoh Aswaja itu seperti kehilangan kontrol. Saya itu melihat di Malaysia, di Indonesia seperti kehilangan kontrol saja gitu. Seperti ada musuh menyerbu. Kemudian kalau kita lihat cuitan dari kelompok-kelompok Aswaja ini sudah merasa di atas angin hanya karena tidak dilayani debat, berbagai macam isu diangkat gitu ya. Contohnya Zakka, Sani Oye gitu. Karena tidak dilayani debat itu langsung dia berbagai macam cara diangkat. Saya contohnya lah difitnah sedemikian rupa oleh Sani itu sampai dikatakan Al-Kaburi katanya. Pokoknya fitnah-fitnahnya keji banget gitu ya. Tidak menampakkan kalau dia seorang yang ngerti sunnah. Sama halnya dengan Zakka. Kalau Zakka itu lain lagi. Dia kadang-kadang si orangnya menilai orang lain itu bodoh gitu. Tidak berilmu. Dibanding-bandingkan dengan tai kambing dan sebagainya gitu. Apa? Akhlaknya tidak ada itu. Jadi selama ini seperti apa? Kama salil himar yahmilu asfaro. Mereka itu memikul kitab doang bisanya gitu. Tetapi tidak mengamalkan isinya. Ilmu itu hanya dijadikan alat debat belaka. Itu yang saya perhatikan. Misalnya soal Wahabi di Malaysia. Memang rata-rata Wahabi di Malaysia ini beradab dan mereka vokal. Kenapa vokal? Itu banyak hal. Di sana yaitu paham salafi di Malaysia, terutama yaitu di daerah Perlis ya, Perlis. Karena muftinya bisa disebut muftinya Wahabi gitu. Mufti loh. Yaitu yang memberikan fatwa-fatwa di negeri Perlis ini. Kan Malaysia ini punya beberapa negeri. Di antaranya negeri Perlis ini punya mufti. Ya, punya sultan juga, yaitu Kesultanan Perlis. Muftinya juga ada, yaitu muftinya dari orang yang dituduh Wahabi, namanya Dr. Maza ya. Beliau luar biasa pengetahuannya dan cara berpikirnya. Rata-rata yang disebut Salafi ini lembut di mana-mana, selalu ilmu yang dikedepankan tuh. Jadi menghadapi kelompok kasar di negeri-negeri Malaysia, Dr. Maza ini menghadapinya dengan gaya lembut, tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Kalau di Indonesia kita melihat pendebat-pendebat Aswaja itu berlebihan gitu.
menunjukkan keberadaannya sebagai seorang pendebat, sebenarnya bisa dikatakan tidak berilmu sama sekali gitu. Iya, kenapa? Ilmu itu hanya menjadi dasar-dasar untuk berdebat saja. Mereka bukan orang yang tunduk kepada ilmu, tapi hanya memperdebatkan ilmu saja. Ilmu itu menjadi bahan perdebatan belaka maksudnya, bukan menjadi amaliyah sehari-hari. Lah kita lihat sajalah omongannya orang-orang Aswaja kalau debat si Zaka ya. Sama sekali tidak menunjukkan akhlak. Lah seharusnya bertanya, mengapa kawan-kawan dari Salafi ini seperti Ustadz Firanda, Ustadz Zulkarnain Sanusi, kemudian Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad tidak mau melayani mereka, Ustadz Syafiq Basalama, Ustadz Khalid Basalama, mengapa tidak mau melayani mereka gitu? Itu pertanyaan. Bukan takut mereka itu, karena tahu gayanya orang-orang yang jadi ajak debat tuh memang tidak kualitas gitu. Itu seperti Zaka misalnya. Apa sih kualitasnya itu? Kalau dia memang berkualitas, omongannya benar. Kadang-kadang tidak sopannya yang nampak kok. Itu bukti dia tidak berilmu. Kalau orang berilmu itu dia bahasanya baik kepada orang lain, bukan semau-maunya gitu, bukan sewenang-wenang. Walaupun Wahabi di di Perlis ya, Wahabi di Perlis itu berada di bawah naungan kekuasaan, mereka tidak pernah ada yang sombong. Tidak ada yang sombong dari mereka, tetap saja yang dipakai adab. Di Indonesia ini orangnya beradab, orang-orang Salafi itu. Dalam artian mereka tidak, yaitu berbicara berdasarkan nafsu, sampai kayak orang pusing tuh, kayak kalau Zaka bicara itu Zaka itu. Saya menggambarkan, ya Allah, orang ini memang sudah pusing 7 keliling menghadapi Salafi gitu. Itu sebenarnya tanda-tanda kekalahan mereka ya. Kita bisa melihat kalau mereka ini orang berilmu, kalau mereka ini orang-orang yang memiliki adab, kalau mereka ini adalah orang-orang yang terdidik, tentu saja menjaga kesopanan dan sopan santun di dalam berbicara, menunjukkan keberadaannya sebagai pendebat. Saya melihat ratusan orang pendebat di seluruh dunia, mereka semuanya beradab. Tapi kalau debat dengan teman-teman Aswaja, ya Allah Rabbi, bukan lagi pakai dalil, bukan lagi mematahkan dengan dalil, mau maki-maki orangnya itu. Jadi sama sekali tidak menunjukkan apa ya, ya mungkin karena memang pergaulannya seperti itu. Itu barangkali dari saya. Kalau bukan pergaulannya, terus apa yang mendorong mereka seperti itu? Marah? Ya enggak lah, orang berilmu itu tidak akan pernah marah. Ini saya ingin menyampaikan sebuah berita berkaitan dengan Wahabi di Malaysia yang sempat mendapatkan sorotan ya, yang sempat mendapatkan sorotan dari Zaka Al-Maduri. Jadi Zaka Al-Maduri ini mengangkat misalnya Salman Ali, kemudian si Maza, siapa satunya itu dokter, itu dokter semua. Perbedaannya banyak. Wahabi di Malaysia itu, kalau Anda tahu, Profesor Dr. Maza itu adalah mufti di negeri Perlis, Malaysia. Beda di Indonesia. Nggak ada Wahabi yang punya kekuasaan tertinggi seperti di Perlis tadi itu. Itu perbedaannya. Jadi Anda juga, kenapa orang di sana lebih berani? Beranilah mereka. Wong kekuasaan di tangan mereka. Tetapi mereka lebih adab dari Aswaja gitu.
Berbicaranya nggak ada yang ngawur-ngawur, walaupun berada di bawah naungan kekuasaan. Kalau Aswaja kan ngawur-ngawur, termasuk caranya Anda berbicara. Kalau melihat tuh, aduh, keluar tai kambing, tai ini dan sebagainya, tidak mencerminkan bahwa Anda itu seorang yang intelektual. Memberikan sampel saja, contoh saja, itu kalimat-kalimat yang tidak toyibah gitu. Harusnya kan kalimat toyibah. Apalagi Anda belajar kitab, tapi kama salil himari yahmilu asfaro. Mana kitabnya Anda? Jangan seperti hemar lah, yang memikul kitab tapi tidak tahu isinya. Artinya tidak diamalkan. Bukan hanya sekedar itu. Nah, kalau yang terjadi kepada Anda seperti itu, apa bedanya dengan hemar Anda menurut Al-Quran? Tidak ada bedanya. Seorang yang banyak membaca kitab, jika hanya sekedar untuk membaca dan digunakan untuk bahan perdebatan, apa gunanya juga gitu. Amalkanlah kehidupan kamu, zakat gitu. Amalkan saja untuk kehidupan Anda gitu. Bukan hanya dijadikan bahan-bahan perdebatan belaka seperti yang dilakukan oleh Anda. Wahabi di Indonesia ini seperti Ustadz Firanda, seperti Anda kan cuma taunya di YouTube. Anda tahu, pernah nggak mengikuti pemahaman-pemahaman sidangnya seperti Ustadz Firanda, Syafiq Basalama, Syafiq Reza Basalama ketika Khalid Basalama ketika mereka bertemu di sidang Al-Irsyad misalnya? Nggak pernah kan? Jadi yang keluar dari Anda itu cuman keluar yang tak penting-penting, menanggapi sesuatu yang tidak penting-penting. Dan Anda sudah merasa jumawa seolah-olah Anda itu paling hebat gitu. Apanya yang hebat? Nggak ada sama sekali kehebatan Anda. Orang-orang Wahabi itu tidak mau melayani Anda karena sudah ngukur diri, tahu diri siapa Anda itu. Jangan salah paham itu Anda. Seolah-olah nggak mau debat, diukur terlebih dahulu seperti apa Anda itu gitu. Di Malaysia itu negara mendukung. Orangnya adab-adab. Mana ada coba di Malaysia seorang Wahabi seperti yang di Indonesia ini, seperti Aswaja di Indonesia? Nggak ada. Mereka tetap beradab walaupun berada di bawah naungan kekuasaan negeri Perlis. Itu Mufti Agung itu di Perlis, Dr. Maza. Bahkan apa? Pemerintahnya mengizinkan mengadakan perdebatan karena diketahui di sana orang-orang di sana berpikirnya, orientasinya itu jauh lebih baik karena dilindungi undang-undang. Walaupun secara kenegaraan Wahabi di Malaysia ini dapat sorotan dari pemerintahan pusat hanya karena di sana negeri-negeri bagian, sehingga tidak ada artinya pemerintahan pusat itu. Negeri bagian itu berkuasa. Karena saya sendiri lama di Malaysia, makanya saya tahu tentang pemerintahan Malaysia yang disebut negara Commonwealth itu. Di Indonesia, orang-orang pemerintahan semuanya kebanyakan orang-orangnya Anda, berbagai macam cara dilakukan untuk menumpas Wahabi. Jangan soklah Anda Zaka gitu. Jadi Anda itu kalau mau berbicara agama, jangan menggunakan kekuatan orang-orangnya Anda itu. Lah ini belum apa sudah berbagai macam kekuatan dilakukan. Nah, itu namanya politik apa? Belah bambu Anda namanya itu. Di satu sisi seolah-olah ini Wahabi di Malaysia begini, sok tahu aja. Yang paling tahu di Malaysia itu saya, karena saya lama di sana itu. Lebih beradab mereka walaupun Wahabi. Tidak ada seorang pun dari mereka menghujat kelompok-kelompok lain. Walaupun punya kekuasaan di sana. Lah di Indonesia yang punya kekuasaan ini habis-habisan menghujat Wahabi gitu. Ini bedanya itu. Jadi jangan berbicara Malaysia lah kalau tidak tahu Malaysia. Karena saya sendiri lama di sana. Saya mengenal Perlis lama.
Kelantan lama, karena saya pernah ke Thailand juga pernah gitu. Negeri Sembilan lama, semua saya masuk di Malaysia. Apa yang saya nggak masuk di daerah itu? Barangkali ini dari saya saja gitu. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan dan kesadaran terhadap Ustadz Zaka. Pandangannya biar lebih luas lagi, jangan seperti kamasalil himar. Anda memaki-maki orang, padahal itu untuk Anda persisnya ayat itu. Ya, Anda maki-maki Wahabi, Anda seharusnya juga menggunakan, dan apa yang dibaca itu bukan hanya dijadikan bahan pelajaran sekolah, bahan-bahan debat belaka, tapi gunakan untuk keselamatan Anda di dunia dan akhirat. Saya tidak melihat peningkatan dari Anda sebagai seorang mukmin pendebat ya, tapi cuma digunakan ilmu-ilmu itu digunakan pendebat. Apa perbuatannya, ucapannya, tindakannya yang saya lihat itu tidak berubah di YouTube tuh. Satu bukti. Itu saja dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.